Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Mimin harap kisahnya bisa menjadi pembelajaran dan kita jadikan saripatinya sebagai jalan menuju kebaikan. Aku malu dan takut karena wajahku buruk rupa. Kamelia mendesah galau. Bagaimana ia harus menghadapi perjodohan yang diatur orang tuanya, sedangkan ia tidak pede dengan wajahnya yang bisa jadi calon suaminya akan lari. Sudah berapa kali ia menolak perjodohan itu, namun kali ini ia tidak bisa mundur lagi. Melihat foto laki-laki ganteng yang disodorkan oleh ibunya, Kamelia tidak yakin laki-laki itu mau menjadi suaminya. Sudahlah Mel, temui aja, siapa tahu ia jodohmu. Akhirnya, dengan bujuk rayu ibunya, Kamelia mau menemui laki-laki tersebut bersama orang tuanya di sebuah restoran keluarga. Saat itu perasaan Kamelia campur aduk. Di sisi lain Fahmi Arsyad, laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya tidak sanggup menolak karena hutang budi yang diberikan oleh orang tua Kamelia begitu banyak. Padahal ia sudah mempunyai calon istri pilihannya yang belum sempat dikenalkan kepada orang tuanya. Perlahan, Fahmi mendorong kursi roda yang diduduki ayahnya. Gimana kabar sobatku? Ayah Kamelia merangkul bahu Rusdi, ayah Fahmi. Dengan tersenyum lebar ia menyambut dengan wajah bahagia. Alhamdulillah, sehat selalu. Wah, pasti kamu Fahmi, semakin gagah saja terakhir kita ketemu 7 tahun lalu ya. Fahmi mengangguk, sembari tersenyum. Kenalkan, ini anak perempuanku, Kamelia Az-Zahra. Dia tinggal bersama neneknya sejak SMP. Sekarang ia kerja di perusahaan farmasi. Sejenak Fahmi tertegun memandang wajah Kamelia. Seorang gadis berkerudung biru mengenakan kacamata. Bibirnya sedikit tebal dan giginya sedikit tongos. Kalau dibanding dengan Farah, calon istri pilihannya jauh berbeda. Farah gadis berkulit putih, berwajah cantik. Walaupun sama-sama berkerudungnya, sungguh jauh berbeda. Namun Fahmi berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan tersenyum manis ketika menjabat tangan Kamelia. Coba kalian ngomong-ngomong berdua, siapa tahu berjodoh, kata ayah Kamelia. Ketika berduaan, Kamelia langsung memutuskan tidak mau melanjutkan perjodohan ini. Jujur saja aku tahu kamu menolak perjodohan ini, melihat diriku yang berwajah seperti ini, kata Kamelia kalem. Namun Fahmi belum juga menjawab. Sudahlah, putuskan aja, kita nggak ada jodoh. Sepertinya tidak bisa, aku nggak mau menyakiti orang tuaku. Itu bukan alasan. Jika dilanjutkan, kita berdua akan terluka. Dan pernikahan ini nggak ada gunanya. Fahmi hanya mendesah. Sebenarnya aku sudah ada calon, tapi belum aku kenalkan dengan orang tuaku. Ya, sudah, putuskan saja. Tapi orang tuaku ingin kamu jadi menantunya. Kenapa? Apa hutang budi keluargamu? Fahmi masih terdiam mendengar perkataan Kamelia. Ingat, ayahku membantu keluargamu dari biaya rumah sakit ayahmu dan membantu perekonomian keluargamu itu karena mereka bersahabat. Jangan menyalahartikan keikhlasan ayahku untuk membantu ayahmu. Aku tahu, tapi aku nggak mau menyakiti orang tuaku. Jadi kita menikah saja, jangan pernah menolaknya. Bagaimana dengan calon istri pilihanmu? Tanya Kamelia. Kurasa ia dapat mengerti keputusanku. Apakah kamu bisa menyukaiku dan mau membahagiakan aku melihat perbedaan fisik kita yang jauh berbeda? Fahmi tak bisa menjawabnya. Tuh kan, biar aku yang ngomong kalau kamu berat. Fahmi menahan Kamelia dengan memegang tangannya. Jangan, aku akan mencoba menyukaimu dan membahagiakanmu. Fahmi mencoba meyakinkan Kamelia. Sepertinya pernikahan ini berujung perceraian. Biarlah lebih baik menjanda daripada terus-terusan didesak untuk menikah, toh hasilnya sama, pikir Kamelia dalam keputusasaan masalah pernikahan. Baiklah, kita akan menikah, mari bahagiakan orang tua kita, kata Kamelia. Dan mengorbankan perasaan kita untuk pernikahan palsu ini, sambung Kamelia dalam hati. Akhirnya, pernikahan Fahmi dan Kamelia diadakan. Dan tentu saja prediksi Kamelia tepat. Malam pertama pernikahan sampai detik ini, Fahmi tak menyentuhnya sama sekali. Wajahnya yang datar dan dingin terlihat ketika mereka hanya berdua saja.
Namun ketika di hadapan kedua orang tuanya, sikapnya sungguh berbeda. Fahmi sok perhatian dan mesra kepada Kamelia. Sungguh pintar ia berakting, benar-benar aktor yang hebat. Kamelia tertawa dan menangis dalam hati. Di sisi lain, ia menertawakan kelucuan sikap Fahmi yang bisa berubah-ubah, namun di sudut hati yang paling dalam ia menangis karena pernikahannya yang penuh kepalsuan. Setidaknya Kamelia terhibur karena kebaikan dan keramahan kedua orang tua Fahmi yang menyayanginya, serta kedua adiknya yang masih SD dan SMP juga penuh keceriaan, sehingga dapat melupakan kehidupan pernikahannya yang ironis. Waktu pun berlalu, pernikahan Fahmi dan Kamelia sudah setahun berjalan, namun tetap sama. Walaupun sekamar, Fahmi tidak merasa Kamelia itu ada. Pulang kerja sebagai dosen muda di sebuah universitas ternama, ia langsung tidur atau ngelembur sampai malam mengerjakan laporan. Begitulah setiap harinya. Begitu juga Kamelia bangun pagi sehabis sholat subuh, bantu mertuanya di dapur, menyiapkan sarapan. Setelah itu kerja, pulang sore, terus bantu masak untuk makan malam. Habis itu cuci-cuci dan menyetrika baju. Kadang juga lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya bagian administrasi di sebuah perusahaan farmasi. Malam itu, angin dingin terasa menusuk kulit. Kamelia merasa dinginnya juga menembus relung-relung perasaannya yang hampa. Perlahan ia menghembuskan nafas seolah-olah ingin membuang duka lara tentang pernikahannya yang ironis. Sebaiknya aku akhiri saja daripada keadaannya terus seperti ini. Bodohnya aku menerima pernikahan ini padahal aku tahu akhirnya jadi begini. Mengapa aku mempercayai perkataan Mas Fahmi untuk mencoba menyukaiku dan berusaha membahagiakan aku? Padahal aku tahu jawabannya. Apa aku terpikat dengan wajah cakepnya? Padahal aku tahu seperti pungguk merindukan bulan, mana mungkin Mas Fahmi bisa menyukaiku setulus hati. Tapi aku tak bisa bertengkar masalah ini, percuma. Lebih baik diakhiri dengan baik-baik daripada menambah luka di hatiku, gumam Kamelia dalam hati. Dik Amel, bisa bicara sebentar? Tanya Fahmi tiba-tiba. Ada apa Mas? Begini, aku dapat beasiswa S3 di Australia. Dari universitas tempat aku kerja, kurang lebih selama 2 tahun. Gimana menurutmu? Apa baiknya saja, tapi saya tanya, apa Mas sendiri untuk dapat beasiswa itu? Fahmi terdiam mendengar pertanyaan itu. Ia kemudian berkata, aku akan berangkat bersama rekan kerjaku. Jujur saja Mas, aku tahu Mas Fahmi masih berhubungan dengan mantan calon istrimu, dan dia rekan kerjamu, iya kan? Kata Kamelia datar. Terlihat Fahmi salah tingkah. Begini Mas Fahmi, kita saling terbuka saja. Sebaiknya kita akhiri pernikahan ini baik-baik. Silahkan menikahi mantan calon istri Mas Fahmi. Prediksiku, Mas bisa saja berselingkuh dariku. Daripada seperti itu, nikahi saja dia, dan setelah Mas pulang, kita cerai dengan baik-baik. Aku akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan kerelaan orang tua Mas Fahmi untuk melepasku sebagai menantunya dan menerima wanita yang Mas cintai. Kejarlah kebahagiaan dan karir Mas Fahmi, kata Kamelia dengan mata yang berkaca-kaca. Terlihat Fahmi kebingungan dengan kata-kata Kamelia. Besok, izinkan aku menemui wanita itu. Aku ingin berbicara dengannya, gimana Mas? Akhirnya Fahmi menyetujuinya. Saat itu, di sebuah kafe Kamelia menemui Farah, gadis pujaan Fahmi, sekaligus rekan kerjanya. Ya, bagai langit dan bumi, wajah Farah cantik putih berseri. Pandangannya tajam, menunjukkan kecerdasan otaknya. Kerudung pink menambah pesona anggun di wajahnya. Pantas, Fahmi tidak bisa lepas dari daya tarik Farah. Setelah berbincang panjang lebar, Kamelia memutuskan menyerahkan Fahmi untuk dijadikan suami Farah. Sungguh Kak Kamelia orang yang baik. Bagaimana kalau saya jadi istri kedua Mas Fahmi dan kakak tidak usah bercerai? Maaf, saya tidak bisa. Yang saya harapkan kebahagiaan Mas Fahmi. Dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri. Mungkin aku akan mendapatkan suami yang lebih baik, kata Kamelia kalem. Dan akhirnya berangkatlah Fahmi ke Australia bersama Farah. 6 bulan pun berlalu. Saat itu Fahmi siap-siap melamar Farah. Sejak sampai di Australia,
baru besok adalah hari yang longgar untuk bertemu Farah secara pribadi, dikarenakan penyesuaian studinya dan pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa dikirim ke orang tuanya. Tak berapa lama, Rizal, sahabat akrabnya juga saudara sepupunya, menelpon. "Hai Fahmi, maaf ya aku tidak bisa menjenguk ibumu di rumah sakit." "Loh, memangnya kenapa?" "Kenapa? Apa kamu nggak tahu kalau ibumu kan masuk rumah sakit sebulan yang lalu, operasi kanker getah bening?" "Apa? Kenapa istriku nggak bilang apa-apa?" "Beruntungnya kamu Fahmi punya istri seperti itu. Walaupun nggak cantik, ia merawat orang tuamu dengan baik. Bahkan dengar-dengar semua biaya yang ia tanggung. Dan aku baru tahu kalau ia tidak memberitahukan kamu masalah ini, takut studimu terganggu." Setelah telepon dari Rizal berakhir, tubuh Fahmi terasa lemas, dan segera ia menghubungi Kamelia. "Iya mas, jangan khawatir, semua baik-baik saja. Memang aku nggak ngabari mas, takut nanti studinya dan kebahagiaan mas hancur. Tapi yang penting keadaan ibu udah sehat dan dalam tahap pemulihan." Usai berbicara dengan Kamelia, Fahmi termenung. "Ya Allah, sungguh egoisnya aku. Sungguh aku jadi manusia rendah. Sudah durhaka ke orang tuaku dan istriku. Suami macam apa aku ini?" Keesokan harinya Fahmi menemui Farah. "Sudah lama menungguku." "Tidak lama kok." Gimana? Aku harus mengatakannya." "Memang ada apa Mas Fahmi?" "Farah, sebelumnya aku minta maaf. Sepertinya kita akhiri hubungan ini." "Mas, apa maksudmu?" "Sungguh aku bukanlah laki-laki yang baik untukmu. Tapi mas, aku menyukaimu. Aku siap di sampingmu apapun yang terjadi." "Maaf Farah, aku tidak bisa bersamamu. Akan banyak yang terluka. Karena jika kita lanjutkan hubungan ini, kuharap engkau dapat menemukan calon suami yang pantas untukmu." "Lalu apa alasannya?" Fahmi hanya terdiam, tak mampu berkata. "Maaf, suatu saat kamu akan mengetahui. Selamat tinggal Farah. Kudoakan engkau mendapatkan kebahagiaan," kata Fahmi pelan dan segera pergi dari hadapan Farah. Tak urung air mata mengalir deras di pelupuk mata Farah. Hatinya hancur melihat kepergian Fahmi. Setelah bertemu Farah, segera Fahmi memesan tiket pulang ke Indonesia. Sore hari yang sejuk, Kamelia duduk-duduk bersama kedua mertuanya di teras. Kamelia duduk selonjor di bawah sambil memijit kaki ibu mertuanya. Sedang ayah Fahmi duduk di kursi roda sambil menikmati teh herbal buatan Kamelia. "Sudah Mel, nanti kamu capek. Ibu nggak apa-apa, udah sehat." "Belum Bu, ini kaki ibu masih kaku habis operasi. Perdarahan kurang lancar." "Gak apa-apa, Amil gak capek, 15 menit lagi ya," kata Kamelia, terlihat senyum di wajah ibu Fahmi. "Assalamualaikum," terdengar suara Fahmi. "Waalaikumsalam." "Ya Allah Fahmi, kenapa pulang?" Kamelia dan kedua orang tua Fahmi tersentak kaget melihat kedatangan Fahmi yang tiba-tiba. Fahmi merangkul tubuh ibunya dan menangis. Ibunya menepuk punggung Fahmi. "Ibu udah gak apa-apa. Istrimu sudah merawat ibu dengan baik. Gimana aku bisa tenang mendengar kondisi ibu? Biarlah uang, karir apapun itu bisa dicari. Yang penting ibu dan ayah sehat. Gimana aku bisa tega membiarkan Kamelia merawat kalian berdua?" "Gak apa-apa mas, saya masih sanggup, semua sudah teratasi kok," kata Kamelia. "Terima kasih banyak sudah merepotkan kamu. Pasti berat buatmu." "Gak apa-apa Fahmi, kamu mandilah dan istirahat, pasti lelah di perjalanan." "Mas mandi, saya siapkan makan dan teh hangat ya," kata Kamelia seraya membawa koper Fahmi ke dalam rumah. Ketika berduaan dengan Fahmi, Kamelia bertanya, "Kenapa mas pulang? Bagaimana dengan Farah? Bagaimana studi mas? Kan sudah saya bilang, semua bisa aku atasi." "Kejarlah kebahagiaan mas." Mendengar itu Fahmi menghela nafas panjang. "Bagaimana aku bisa merasa senang dan bahagia melihatmu berat merawat kedua orang tuaku? Aku merasa menjadi suami dan anak yang brengsek. Demi egoku yang gila, membiarkan ini terus terjadi. Maafkan aku selama ini, sungguh aku bukan suami yang baik untukmu Kamelia." "Sudahlah, nggak apa-apa, ini jalan takdirku yang aku jalani saja. Lantas, bagaimana dengan Farah mas?" "Aku putuskan tidak melanjutkan hubungan kami. Setelah aku pikir kalau aku jadi menikah dan kita bercerai, banyak orang yang terluka.
Pasti aku akan dibenci oleh orang tuaku. Mungkin juga aku dipikir selingkuh. Pokoknya banyak masalah yang timbul. Dan dirimu pasti terluka walaupun engkau ikhlas dengan hubungan kami. Kok baru sekarang mikirnya? Memang manusia ini kurang peka, batin Kamelia. Malam itu Kamelia merasa canggung tidur sekamar dengan Fahmi, tidak seperti biasanya. Dulu walau sekamar ia tidak memperdulikan keberadaan Fahmi karena sikapnya yang dingin dan acuh. Begitu pula Fahmi walau sekamar dengan Kamelia, ia tidak bersikap seolah-olah Kamelia ada. Ini benar-benar menyakitkan. Perlahan Kamelia merebahkan tubuhnya di pinggir ranjang tanpa menghadap Fahmi. Ia menutup tubuhnya dengan selimut, berusaha untuk tidur. Tiba-tiba Fahmi membuka selimut Kamelia dan memeluknya dari belakang. Tangan Fahmi meraba-raba dan meremas area sensitif tubuh Kamelia. Sontak ia kaget dan detak jantungnya berdebar keras. Kamelia tidak bergerak, ia menggigit bibirnya, menahan degup jantungnya yang semakin keras. Fahmi mencium rambut dan leher Kamelia. Bau rambutmu harum, kulitmu halus, kata Fahmi terus mencium leher Kamelia. Dengan penuh gairah, baru kali ini Fahmi menyentuh tubuhnya. Kamelia terasa terbang di awan tanpa pernah membayangkannya. Lalu Fahmi membalik tubuh Kamelia sehingga menghadap rapat dengannya. Kamelia melihat wajah ganteng dan menawan milik Fahmi sangat dekat. Sorot mata Fahmi terlihat berbeda. Biasanya dingin dan datar, walaupun ia tersenyum. Sebaliknya sekarang pancaran kehangatan terlihat jelas. Ternyata matamu cantik Kamelia. Fahmi kemudian mencium bibir Kamelia dengan lembut. Tangannya mulai melepaskan baju Kamelia satu persatu. Kemudian Fahmi mulai menyetubuhi diri Kamelia. Baru kali ini Fahmi menunaikan tugas sebagai seorang suami. Malam itu adalah malam pertama berhubungan suami istri bagi Kamelia. Kebahagiaan menjalar di relung hati Kamelia. Ia tidak pernah menyangka bisa memiliki Fahmi seutuhnya. Menjelang subuh, Kamelia bangun tidur dalam pelukan Fahmi. Mas, azan subuh udah waktu sholat mas. Mandi lalu sholat. Mandi bareng yuk sayang, kata Fahmi menggoda. Kamelia tersipu malu. Ayo cepat, nanti keburu siang. Kamelia mengalihkan pembicaraan. Nanti lagi ya, apa? Bercinta lagi, mas ini. Pipi Kamelia merona, segera buru-buru pergi ke kamar mandi. Fahmi hanya tertawa kecil, ternyata istrinya manis kalau digoda. Saat di dapur, Kamelia mulai memasak. Tiba-tiba dari belakang, Fahmi memeluk tubuh Kamelia. Sontak, Kamelia kaget. Mas, nanti dilihat orang. Sebentar saja, toh ini masih pagi. Sebenarnya di depan pintu dapur Ibu Fahmi sempat melihat mereka, tapi mengurungkan niatnya masuk dapur. Tersungging senyum di wajah Ibu Fahmi. Akhirnya kalian bersatu juga. Sebenarnya Ibu Fahmi merasakan kejanggalan pernikahan dan sikap anaknya pada istrinya. Ibu Fahmi menahannya sebab ia menyukai kebaikan menantunya. Dan ia yakin Kamelia adalah wanita yang terbaik buat putra sulungnya. Sekarang Fahmi dapat melihat sisi lain dari Kamelia, walaupun tak secantik Farah, namun kebaikan dan kecintaan pada orang tuanya lah yang membuat Fahmi semakin suka kepada Kamelia. Malam yang indah, terlihat bintang kejora bersinar terang di ujung langit. Kamelia menikmatinya bersama Fahmi di balkon kamar mereka yang terletak di tingkat 2. Kamelia menyandarkan kepalanya di bahu Fahmi, dan dengan erat Fahmi memeluk tubuh Kamelia. Aku menyukaimu. Aku juga, jawab Kamelia. Tapi aku sekarang pengangguran. Apa masih suka pada aku? Masih sangat suka. Tenang saja, rezeki Allah banyak. Sebentar, Kamelia menjulurkan tangan seakan-akan mengambil bintang kejora dan meletakkan di dada Fahmi. Tenanglah, masa depan keluarga kita secercah bintang kejora. Pasti ada jalan selama kita mau bersama. Fahmi tersenyum dan mencium dahi Kamelia. Terima kasih sudah bersamaku, berada di sisiku, dan berusaha sabar dengan sikapku. Rona bahagia tergurat di wajah Kamelia. Di dalam hatinya, ia berdoa agar pernikahannya selalu samawa di dunia dan di akhirat.